Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaida dengan NIM G2310788. Di sini saya akan mengulas artikel yang saya buat dengan judul Pengaruh Komunikasi Vertikal dan Horizontal sebagai Kunci Efektivitas Pembelajaran. Sebelum jauh membahas mengenai efektivitas pembelajaran, kita bahas dulu orang yang melakukan komunikasi di sini, yaitu manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan bantuan manusia lainnya. Dan untuk mendapatkan bantuan tersebut, manusia harus berinteraksi terlebih dahulu dengan sesamanya. Interaksi sosial ialah hubungan yang menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap sebuah perubahan, seperti hubungan manusia dengan manusia, hubungan kelompok dengan kelompok, dan hubungan manusia dengan kelompok. Interaksi sosial bisa dicapai melalui komunikasi. Komunikasi adalah usaha menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan, dengan tujuan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dan mendapat umpan balik. Agar komunikasi berjalan dengan baik, komunikasi yang dipakai harus efektif. Komunikasi efektif berdasarkan arah komunikasi ialah komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal ialah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih yang memiliki jabatan atau posisi yang berbeda. Contohnya, mahasiswa dengan dosen. Komunikasi horizontal ialah komunikasi antara dua orang atau lebih yang memiliki jabatan atau posisi yang sama. Contohnya, mahasiswa dengan mahasiswa. Sebagai manusia, tidak hanya perlu berkomunikasi, namun juga perlu untuk belajar, karena manusia dituntut untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Metode penelitian di dalam artikel ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana data yang didapatkan dari sumbernya langsung, teknik pengumpulan data dengan observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung di dalam lingkungan yang diteliti, yaitu di sebuah kelas. Selanjutnya yaitu menurut penelitian yang dilakukan, komunikasi vertikal bisa dikatakan sebagai kunci efektivitasnya sebuah pembelajaran karena beberapa poin, yaitu yang pertama, komunikasi efektif antar mahasiswa dan dosen yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi yang kompleks. Ketika dosen mampu berkomunikasi dengan baik, dapat menjelaskan hal-hal rumit dengan cara yang sederhana. Dengan begitu, mahasiswa akan merasa lebih nyaman dan hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua, yaitu memberi respon secara langsung pada dosen, yang dapat membuat mahasiswa merasa nyaman. Karena dosen yang mempunyai rasa empatik dan responsif bisa membuat suasana kelas menjadi lebih nyaman. Dengan begitu, mahasiswa bisa lebih terbuka dan menaruh rasa percaya bahwa dosen akan menerima pendapatnya. Dan ketika pendapat mahasiswa tersebut dihargai, hal itu mendorong mahasiswa lebih aktif dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga, arahan yang jelas dapat membantu mahasiswa memahami tanggung jawab dan tugas di setiap mata kuliah. Karena ketika dosen menyampaikan larangan dengan jelas dan dapat dipahami oleh mahasiswa, baik saat pemberian materi maupun tugas dapat membuat mahasiswa memiliki pemahaman yang baik, dan mahasiswa yang punya pemahaman baik itulah yang akan sadar dengan tanggung jawab dan tugasnya sebagai mahasiswa. Yang keempat, dosen yang terbuka menerima masukan dan tanggapan mahasiswa. Dosen yang menerima masukan dari mahasiswa menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, di mana dosen dapat menyesuaikan metode pengajaran dan materi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini mendorong mahasiswa lebih aktif karena merasa lebih dilibatkan dalam proses belajar. Hal-hal itulah yang menjadi poin penting kenapa komunikasi vertikal menjadi kunci efektivitas pembelajaran. Menurut penelitian yang dilakukan juga, komunikasi horizontal juga bisa dikatakan sebagai kunci efektivitas pembelajaran. Karena yang pertama, komunikasi efektif antar mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman materi kuliah secara mendalam. Karena kebanyakan mahasiswa merasa lebih paham ketika mengulas kembali materi yang dipelajari dengan bahasa yang lebih ringan dan dilakukan dengan teman sebayanya. Yang kedua, komunikasi dalam kelompok
dapat meningkatkan kemampuan berkolaborasi mahasiswa. Karena ketika dalam proses pembuatan kelompok, kelompok tersebut pasti punya tujuan tersendiri kenapa kelompok tersebut dibuat. Dan untuk mencapai tujuan itu, maka harus dilakukan komunikasi yang efektif. Karena ketika komunikasi sudah dilakukan secara efektif, maka kolaborasi atau kerjasama akan terjadi. Karena ketika terbiasa melakukan komunikasi dalam sebuah kelompok, otomatis kemampuan berkolaborasi mahasiswa juga akan meningkat. Yang ketiga, bertukar ide antar mahasiswa adalah cara efektif memecahkan masalah terhadap tugas yang diberikan oleh dosen. Hal itu terjadi karena dengan bertukar ide bisa menambah wawasan, terutama terhadap hal-hal yang tadinya tidak kita pikirkan sama sekali. Yang keempat, komunikasi dengan teman sesama dapat mendukung mahasiswa secara akademik dan emosional. Karena ketika mahasiswa punya teman, ia akan merasa punya semangat untuk mengikuti pembelajaran. Dengan semangat tersebut dapat meningkatkan prestasi juga secara akademik. Yang kelima yaitu keterbukaan dalam berkomunikasi antar mahasiswa menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Karena keterbukaan memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan pengalaman yang bisa memperkuat hubungan secara sosial maupun akademik. Selain itu juga keterbukaan juga dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Kesimpulannya yaitu komunikasi vertikal membantu mahasiswa memahami tanggung jawab melalui arahan dosen, dan komunikasi horizontal membantu mahasiswa untuk meningkatkan kolaborasi dan pertukaran ide. Keduanya berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman materi, dukungan secara akademik dan emosional, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Dengan demikian, efektivitas komunikasi di kelas sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Terima kasih.